Percayakah Anda? Hanya dengan satu kali makan, nasib seisi keluarga bisa berubah. Sore itu, seorang gadis tanpa tempat tinggal muncul di depan gerbang tua yang berkarat. Tempat seorang ayah yang menduda dengan putus asa melihat anaknya menangis karena lapar dan sakit. Ia tidak meminta uang, tidak meminta bantuan, hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat segalanya mulai berubah. Dan tak ada yang menyangka keputusan untuk membiarkan orang asing masuk ke rumah justru membuka rahasia yang membuat segalanya tak lagi sama setelah itu. Apa yang terjadi dan mengapa satu kali makan bisa mengubah segalanya? Sore datang lebih cepat dari biasanya. Awan hitam berarak dari arah sawah di belakang rumah. Begitu pekat seolah akan runtuh menimpa atap seng yang sudah tua. Angin bertiup melewati pagar tanaman di depan menimbulkan suara gemerisik, membawa bau tanah yang basah dan kelembapan. Pertanda hujan lebat akan turun di dalam rumah kecil di ujung jalan tanah itu. Pak Rahmat kebingungan, hingga hampir putus asa. Sudah nak, jangan menangis. Jangan menangis, suaranya serak sambil membujuk dan sedikit menggoyangkan ayunan bayi yang sudah usang. Tapi Bayu tidak berhenti menangis. Wajahnya merah padam, tubuhnya demam tinggi. Kedua tangannya bergerak-gerak lemah, menangis, tersendat-sendat seolah sudah lelah dan kehabisan tenaga. Suara tangisnya tidak lagi nyaring, melainkan rintihan pelan, yang membuat siapapun yang mendengarnya semakin iba. Pak Rahmat menunduk, menempelkan pipinya ke dahi anaknya yang panas. Ya ampun, gumamnya. Matanya menyapu seisi rumah, seolah mencari jalan keluar. Mengapa tiba-tiba demam? Sekarang? Di dapur, nasi dingin dari pagi masih tergeletak di sana, belum disentuh siapapun. Kompor gas kecil itu membisu. Piring dan mangkuk menumpuk di wastafel, belum dicuci sejak kemarin. Tidak ada bau makanan, tidak ada kehangatan. Hanya bau apek dan kelelahan. Di sudut rumah, Sari duduk di kursi plastik rendah. Kedua tangannya memeluk lutut. Gadis kecil itu tidak menangis, tidak bicara, hanya memandang ke halaman depan seolah sedang menunggu sesuatu. Matanya tidak seperti mata anak-anak. Pak Rahmat memandang putri. Sulungnya hendak memanggil tapi urung. Ia kembali kepada putranya dalam pelukan, terus membujuk. Tapi semakin dibujuk, suara tangisnya semakin lemah. Seolah tenaganya terkuras habis. Di luar, suara angin bertiup semakin kencang. Krit, gerbang kayu di depan berderit panjang kering. Pak Rahmat terkejut, mengangkat kepala dan melihat keluar. Ada seseorang. Seorang gadis berdiri tepat di luar gerbang. Tangannya masih bertumpu pada kayu yang baru saja didorongnya. Rambut panjangnya acak-acakan tertiup angin. Beberapa helainya menempel di wajahnya yang pucat karena lelah. Pakaiannya sederhana, penuh debu jalanan. Ia berdiri di sana, sedikit membungkuk, terengah-engah, seolah baru berjalan sangat jauh. Pak Rahmat langsung waspada. Ia memeluk Bayu semakin erat. Melangkah ke pintu, berdiri menghalangi antara gadis itu dan rumah. Siapa itu? Suaranya merendah. Gadis itu sedikit terkejut lalu buru-buru melepaskan tangannya dari gerbang dengan canggung berkata, "Maaf, Pak, saya lewat sini. Bisakah saya minta sedikit air?" Suaranya serak kering, tapi tetap sopan. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia memandang gadis itu dari kepala hingga kaki. Bukan tipe orang yang lusuh dan mencurigakan, tapi ia juga tidak mengenalnya. Orang asing, seorang gadis muda di sore hari yang akan hujan. Di daerah seperti ini, apapun bisa terjadi. "Dari mana kamu?" tanyanya. Matanya tetap tidak lepas dari gadis itu. Gadis itu ragu sejenak lalu menjawab, "Jujur, saya dari kota, kecamatan, Pak. Jalan kaki sudah. Beberapa hari belum punya tempat tinggal." Pak Rahmat mengernyit. "Punya KTP?" Ia mengangguk cepat, buru-buru
Membuka tas kain yang dikenakan di bahu, mengeluarkan sebuah kartu tanda. Penduduk menyerahkan dengan kedua tangan ke arahnya. Ini KTP saya. Pak, Rahmat tidak mendekat, hanya melirik. Nama: Indah Ratna. Tahun lahir 2003. Foto cocok. Ia terdiam beberapa detik. Di belakangnya suara Bayu kembali pecah dalam tangisan lemah. Indah mendengar. Tanpa sadar mendongak melihat ke dalam. Matanya menyapu rumah. Hanya sekilas pandang tapi cukup untuk melihat semuanya. Dapur yang dingin, nasi dingin, piring kotor, anak bayi yang menangis lemah dengan wajah merah, dan seorang pria yang putus asa. Ia menelan ludah pelan. Pak Rahmat masih berdiri di sana, menunggunya melanjutkan. Indah menarik napas lalu berkata perlahan, "Saya hanya minta segelas air saja, lalu saya akan langsung pergi." Kalimat itu sangat lembut, tidak memohon, tidak berlebihan, tapi ada sesuatu yang membuat orang sulit menolak. Pak Rahmat menoleh melihat anaknya dalam pelukan, suara tangisnya kembali melemah. Ia menggenggam erat tangannya. Lalu berbalik berkata singkat, "Rir ada di dalam sana, ambil sendiri." Ia tidak mengundang, hanya memberitahu. Indah mengangguk berkata pelan, "Terima kasih, Pak." Ia melangkah melewati gerbang. Selangkah demi selangkah, seolah takut mengganggu. Ketika melewati Sari, ia merasakan tatapan gadis kecil itu mengikutinya. Bukan tatapan ramah, bukan penasaran, hanya dingin. Indah tidak berkata apa-apa, ia melangkah masuk ke dapur dan berhenti. Pemandangan di dalam lebih buruk dari yang ia bayangkan. Piring kotor penuh minyak. Lantai lengket berair, sisa makanan kering di meja, bau apek yang tidak menyenangkan tercium. Indah menuangkan air dari gentong di sudut dapur, lalu minum seteguk panjang. Kemudian entah mengapa, ia berbalik melihat melalui jendela kecil. Ia melihat Pak Rahmat masih berdiri di sana. Canggung membujuk anaknya. Bayu masih menangis, sementara Sari masih duduk diam. Sebuah keluarga, tanpa kehangatan. Indah meletakkan gelas air. Tangannya menggenggam erat, di luar guntur menggelegar. Ia melihat ke halaman, lalu kembali melihat ke dapur. Sebuah pikiran melintas. Jika ia keluar sekarang, maka ia hanya akan menjadi seseorang yang terus berjalan. Tidak ada yang mengingat, tidak ada yang membutuhkan. Tapi jika ia tinggal, Indah menghela napas panjang lalu berbalik, melangkah ke pintu. Pak Rahmat mendongak. Indah berdiri di sana, tangannya memegang ujung baju. Suaranya tidak keras, tapi jelas. "Jika Bapak mengizinkan saya tinggal malam ini," ia berhenti sejenak. Matanya sekilas melihat ke arah Bayu. "Saya akan memasak makan malam untuk anak-anak. Boleh?" Ruangan hening, hanya ada suara angin dan napas lelah Bayu. Pak Rahmat memandang Indah sangat lama. Matanya tidak lagi hanya waspada, melainkan sesuatu yang bercampur antara kecurigaan dan harapan. Orang asing, tawaran aneh, tapi ia melihat ke anak dalam pelukan, lalu melihat ke putri sulungnya. Lalu kembali melihat ke dalam rumah di belakangnya. Akhirnya ia berkata dengan suara rendah, "Kamu bisa masak?" Indah mengangguk. "Iya, Pak. Saya pernah bekerja di dapur sebelumnya." Pak Rahmat terdiam beberapa detik lagi. Lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, coba saja lakukan." Indah tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunduk pelan. "Iya." Ia kembali ke dapur, menyingsingkan lengan baju, melihat sekeliling sekali lagi, lalu mulai bekerja. Di luar hujan pertama jatuh di atap seng menimbulkan suara gemuruh, tapi di dalam dapur sesuatu yang lain sedang dimulai. Sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah ini. Dan mungkin tak ada satupun dari mereka bertiga yang tahu bahwa hanya satu kalimat sederhana saat senja itu telah mulai mengubah segalanya. Indah berdiri di tengah dapur, kecil, menarik napas dalam-dalam seolah untuk menenangkan diri. Ia tidak
langsung memasak. Hal pertama yang ia lakukan adalah membereskan wastafel. Penuh piring kotor berminyak ditarik. Mendekat. Air mulai mengalir. Suara gemericik air bercampur dengan suara hujan di luar atap seng. Tangannya bergerak cekatan. Setiap piring, setiap sumpit dicuci bersih, disusun rapi di keranjang. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengingatkan, tapi Indah melakukannya. Seolah itu adalah pekerjaan yang selalu ia lakukan setiap hari. Di luar, Pak Rahmat masih berdiri di sana, memeluk anaknya. Sesekali, menoleh melihat ke dalam dapur. Ia tidak mengerti mengapa ia membiarkan hal ini terjadi. Orang asing, seorang gadis muda, masuk ke rumahnya untuk memasak, menjaga anaknya. Jika dulu, pasti ia tidak akan pernah setuju. Tapi sekarang tangisan Bayu kembali terdengar lemah. Pak Rahmat menunduk membujuk pelan. Sebentar lagi, nak, sebentar lagi. Suaranya begitu lelah hingga ia sendiri tidak menyadarinya. Di dapur, Indah sudah mulai menyalakan kompor. Kompor gas dibersihkan seadanya, lalu dinyalakan. Api biru kecil muncul, tapi baginya itu sudah cukup. Ia membuka tutup panci. Nasi dingin dari pagi sudah mengeras. Ia tidak membuangnya, hanya mengambil sebagian, menambahkan sedikit air, menutupnya kembali, lalu meletakkannya di atas kompor untuk dihangatkan. Di dalam kulkas kecil, Indah menemukan beberapa bahan, sepotong ikan gabus yang sudah dibumbui seadanya, beberapa butir telur, seikat kangkung, yang sedikit layu, sedikit bawang merah. Ia mengangguk pelan cukup. Ia mulai bekerja. Ikan dicuci kembali, dibumbui. Sedikit garam, merica, dan gula. Tangannya cekatan, tidak ada gerakan berlebihan. Suara pisau berulang kali terdengar teratur. Bau bawang goreng mulai menyebar, harum semerbak. Pak Rahmat di luar tanpa sadar menghirup napas, ia tertegun. Bau ini sudah lama. Begitu lama hingga ia tidak ingat kapan terakhir kali rumah ini berbau seperti ini. Ia menoleh melihat ke dapur. Indah masih menunduk bekerja, tidak berbicara, tidak melihat siapapun. Hanya ada suara memasak. Di sudut halaman, Sari sudah berdiri entah sejak kapan. Gadis kecil itu melangkah perlahan mendekati pintu dapur, berdiri diam melihat ke dalam. Tatapan matanya tidak lagi sepenuhnya dingin, melainkan ada sesuatu yang sulit dimengerti. Indah tidak berbalik. Tapi, ia tahu ada orang yang melihatnya. Ia tidak terburu-buru, hanya terus memasak. Sebuah panci semur ikan kecil mulai mendidih perlahan. Bau garam, merica, dan bawang merah bercampur menyebar ke seluruh rumah. Kangkung direbus cepat, hijau segar. Telur didadar kuning, merata, sederhana tapi rapi. Hanya sekitar lebih dari setengah jam, dapur sudah berubah total. Tidak ada lagi bau apek, tidak ada lagi rasa dingin, hanya ada bau makanan. Indah mematikan kompor, melihat sekeliling sekali lagi, lalu dengan lembut menyajikan di meja 3 buah piring, 3 pasang sumpit. Ia meletakkannya dengan sangat hati-hati, seolah ini bukan pertama kalinya. Di luar hujan masih turun. Indah melangkah ke pintu, berkata pelan, "Pak, ayo makan." Pak Rahmat terdiam sesaat lalu, perlahan masuk. Ia meletakkan Bayu di ayunan bayi. Masih sedikit ragu, matanya berhenti di meja makan. Sebuah hidangan, sederhana tapi rapi, bersih, hangat. Ia menarik kursi duduk, tidak berkata apa-apa, hanya melihat Indah tidak duduk. Ia berdiri di samping seolah menunggu. Sari masih berdiri di pintu, tidak masuk. Pak Rahmat memegang sumpit, mengambil sepotong ikan, menyuapkannya ke mulut. Ia mengunyah perlahan, sangat perlahan lalu berhenti. Matanya sedikit menunduk. Tak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara parau, "Rumah ini sudah lama tidak berbau masakan." Indah tidak menjawab, hanya menunduk pelan.
Pak Rahmat mengambil sepotong lagi lalu, melanjutkan makan. Perlahan tapi teratur, seolah takut jika makan cepat, maka hidangan ini akan menghilang. Indah melihat ke pintu, Sari masih berdiri di sana. Ia berkata pelan, "Ayo makan, Dek." Tidak memanggil namanya, tidak memanggil anak, hanya Dek. Suaranya lembut, tidak memaksa. Sari tidak menjawab, hanya berdiri diam. Indah tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik, mengambil sepiring nasi, meletakkannya di meja, lalu diam-diam duduk. Suasana hening, hanya ada suara hujan dan dentingan sumpit ke piring. Sesaat kemudian, suara langkah kaki sangat pelan. Sari masuk. Gadis kecil itu tidak memandang Indah, hanya menarik kursi. Duduk, memegang sumpit, melihat ke piring nasi. Tidak langsung makan. Indah juga tidak memandangnya, hanya makan bagiannya sendiri. Sesaat Sari mengambil sehelai kangkung, menyuapkannya ke mulut, makan perlahan, lalu sepotong lagi. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi ada sesuatu yang telah berubah. Bayu di ayunan tidak menangis lagi. Ia hanya bernapas dengan mata terpejam. Mungkin karena ada kehangatan. Mungkin karena tidak lagi tegang. Hidangan selesai. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang memuji. Tapi meja makan bersih tak bersisa. Indah bangkit membereskan dan mencuci piring. Semuanya kembali teratur. Pak Rahmat duduk diam sesaat lalu berdehem dan berdiri. Ia memandang Indah dengan tatapan berbeda. Tidak lagi hanya waspada, tapi juga belum sepenuhnya percaya, hanya saja sudah tidak terlalu asing. Ia berkata, "Ada ranjang kecil di belakang." Indah terdiam lalu mengangguk. "Iya, Pak. Saya akan tidur di sana sementara. Besok kita bicarakan lagi." Indah tertegun lalu mengangguk. "Iya, terima kasih, Pak." Tidak bertanya. Lebih, tidak banyak bicara. Ia mengeringkan tangan lalu pergi ke belakang. Kamar kecil itu sederhana. Sebuah dipan kayu, kasur tipis, sebuah jendela kecil menghadap ke kebun. Indah meletakkan tasnya, duduk di ranjang, menghela napas. Hari yang panjang, terlalu panjang. Ia merebahkan diri tapi tidak langsung tidur. Matanya menatap langit-langit lalu terpejam pelan. Di luar sana hujan masih turun, tapi di dalam rumah ini untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, tidak ada suara tangisan, tidak ada kekacauan, hanya ada ketenangan. Malam semakin larut. Sekitar tengah malam, Indah membuka mata. Bukan karena suara hujan, melainkan karena suara lain. Suara langkah kaki yang pelan, sangat pelan. Ia duduk, mendengarkan langkah kaki itu melewati pintu lalu berhenti. Indah berdiri, membuka pintu sangat pelan. Ia melihat keluar. Cahaya lampu kuning redup dari ruang tamu memancar. Dan di sana Sari, gadis kecil itu berdiri di depan pintu, yang terbuka sedikit, memandang ke jalan tanah di depan. Hujan sudah reda. Hanya ada tetesan air dari atap. Indah tidak bersuara, hanya berdiri di belakang, sebuah jarak yang cukup. Ia mengikuti arah pandangan mata Asari. Jalanan gelap, kosong, tak ada siapa-siapa. Sesaat, Indah bertanya pelan, "Kamu sedang menunggu seseorang, Dek?" Sari tidak berbalik, suaranya kecil, sangat kecil. "Ibu saya." Indah terdiam tidak menjawab. Ia memandang gadis kecil itu, memandang cara ia berdiri, memandang cara ia menunggu. Seolah hanya dengan menunggu cukup lama, orang itu akan kembali. Indah menggenggam erat tangannya lalu melepaskannya. Ia tidak berkata, "Ibumu tidak akan kembali." Ia juga tidak menghibur, hanya berdiri di sana bersama, melihat ke jalan. Sesaat kemudian, angin bertiup pelan, pintu berderit lembut. Indah melangkah mendekat, menutup pintu. Tidak keras, hanya cukup. Ia berkata, pelan. "Dingin di luar. Masuklah." Sari tidak langsung bereaksi, tapi kemudian
Ia berbalik dan masuk, tidak memandang Indah. Hanya melewati dan kembali ke kamarnya. Indah berdiri di sana beberapa detik lagi, lalu kembali ke kamarnya, berbaring, memejamkan mata. Tapi kali ini dalam benaknya bukan lagi jalan yang panjang itu, melainkan rumah ini dan kedua anak ini. Ia menghela napas sangat pelan, hanya sementara. Tapi ia sendiri tidak tahu berapa lama lagi kalimat itu akan tetap benar. Fajar baru saja menyingsing kokok ayam terdengar dari beberapa rumah di kejauhan diselingi suara pengeras, suara desa yang berderak, lalu menyala seperti biasa mengumumkan kepada warga untuk waspada terhadap hujan badai. Indah membuka mata. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tidur, hanya tahu ketika terbangun rumah masih hening. Jenis keheningan yang berbeda dari semalam, tidak berat, tidak tegang, melainkan tenang. Ia duduk melihat sekeliling kamar kecil itu, cahaya pagi masuk melalui jendela, menyinari dinding yang kusam. Tidak ada yang istimewa, tapi cukup untuk membuatnya merasa bahwa ini adalah tempat yang bisa membuatnya bernapas. Indah melangkah keluar rumah. Masih gelap. Pak Rahmat dan kedua anak kecil itu pasti masih tidur. Ia tidak memanggil, tidak membangunkan siapapun, hanya langsung ke dapur. Ia membuka keran air, mencuci muka seadanya, lalu mulai menyalakan kompor. Tangannya sudah terbiasa bekerja dengan cepat. Panci air diletakkan. Ia menemukan sedikit kopi di dalam toples plastik bekas. Tidak banyak, tapi cukup untuk sebuah teko kecil. Ia merebus air untuk membuat kopi. Bau kopi panas menyebar berpadu dengan suasana pagi. Setelah itu, ia mengobrak-abrik lemari mencari sedikit beras, sedikit tepung. Ia memutuskan untuk membuat bubur untuk Bayu. Bayu masih demam, makan yang ringan saja, gumamnya. Ia memasak bubur encer, menambahkan sedikit garam, sedikit bawang merah. Tangannya bekerja lebih lambat dari semalam. Lebih hati-hati. Semuanya berlangsung tenang hingga ia mendengar. Kamu sudah bangun sepagi ini? Suara pria terdengar di belakangnya. Indah berbalik. Pak Rahmat berdiri di pintu dapur. Rambutnya masih acak-acakan. Bajunya dikenakan, buru-buru. Matanya masih mengantuk tapi sudah sadar. Indah mengangguk pelan. Iya Pak, saya memang terbiasa bangun pagi. Pak Rahmat melihat ke panci bubur. Sedang masak apa? Bubur untuk Bayu, Pak. Semalam Bayu demam jadi makan yang ringan saja agar mudah dicerna. Pak, Rahmat tidak langsung berkata apa-apa. Ia melangkah mendekat melihat ke panci. Lalu melihat ke meja. Tekok kopi sudah diseduh. Gelas sudah tertata rapi. Sesaat hening, ia menarik kursi duduk. Indah menuangkan kopi dan meletakkannya di depannya. Silakan diminum, Pak. Pak. Rahmat memegang gelas. Uap panas. Mengepul. Ia menyeruput seteguk. Pahit, tapi akrab. Sudah lama sekali ia tidak minum kopi seperti ini. Bukan terburu-buru, bukan hanya sekedar minum, melainkan duduk dan minum. Ia memandang. Indah. Kamu sudah terbiasa melakukan pekerjaan seperti ini? Indah mengangguk. Iya, Pak. Dulu pernah jadi asisten dapur. Lalu asisten rumah tangga di sebuah keluarga di kota kecamatan. Pak. Rahmat berdehem pelan. Lalu mengapa? Berhenti? Indah terdiam sejenak. Iya, mereka pindah tempat lain. Saya tidak bisa ikut. Jawaban sederhana, tidak. Menceritakan lebih. Pak Rahmat tidak bertanya lagi, hanya mengangguk. Sementara itu, Indah sudah menyendok bubur ke piring agar sedikit mendingin. Ia melangkah mendekati ayunan. Bayu sudah terbangun, tidak menangis. Hanya berbaring di sana. Matanya terpejam, tubuhnya masih sedikit panas. Indah menunduk. Halo, Dek. Suaranya pelan, tidak terlalu akrab. Hanya cukup lembut. Ia mengangkat Bayu dengan sangat hati-hati. Gerakannya tidak terburu-buru, tidak canggung,
seolah sudah terbiasa. Pak Rahmat melihat ia, tidak melarang, hanya mengamati Indah. Mencoba suhu bubur lalu mulai menyuapi, sedikit demi sedikit. Bayu tidak makan banyak, tapi mau makan. Pak Rahmat menghela napas pelan. Mungkin ia sendiri tidak menyadari bahwa di sudut rumah, Sari sudah bangun entah sejak kapan. Gadis kecil itu berdiri bersandar di pintu melihat, tidak bicara, tidak mendekat, tapi juga tidak berbalik. Pergi. Indah tidak memanggil, tidak memaksa, hanya terus melakukan pekerjaannya. Setelah selesai menyuapi Bayu, ia mengelap mulutnya, meletakkannya kembali di ayunan, lalu kembali membereskan. Dapur semakin terang, cahaya matahari menembus jendela. Segalanya menjadi lebih jelas. Pak Rahmat berdiri. Ia melihat sekeliling rumah. Berbeda, bukan baru, bukan indah, tapi ada keteraturan. Ada orang. Ia berbalik menghadap Indah. Indah menghentikan tangannya. Iya, Pak. Pak. Rahmat berdiri diam sesaat, seolah sedang berpikir lalu berkata, bisakah kamu tinggal di sini? Bantu-bantu saya. Indah tidak langsung menjawab. Iya. Memandang Pak Rahmat, matanya tidak terkejut seolah sudah memikirkannya. Pak. Rahmat melanjutkan, tidak ada gaji. Saya juga tidak punya banyak uang sekarang, tapi makan dan tempat tinggal ada. Indah terdiam beberapa detik dalam benaknya serangkaian pikiran melintas. Tinggal atau pergi? Jika pergi, ia akan melanjutkan perjalanan itu. Tidak tahu akan tidur di mana, tidak tahu akan makan apa besok. Tapi jika tinggal, ia melihat Keunan, lalu melihat Sari, lalu melihat dapur. Ia berkata pelan, iya, saya akan tinggal. Pak Rahmat mengangguk. Baik. Tidak ada kata tambahan. Seperti sebuah kesepakatan. Sederhana, tanpa dokumen, tanpa komitmen, hanya tinggal. Tapi dalam hati, Indah, kalimat lain terdengar. Hanya sementara. Ia mengingatkan dirinya sendiri dengan sangat jelas. Tidak boleh terikat, tidak boleh terbiasa, tidak boleh menganggap ini rumah, hanya sementara. Hari berlalu lambat, Indah bekerja hampir tanpa henti. Ia mencuci pakaian, menyapu halaman, membereskan sudut dapur sedikit demi sedikit, tidak berisik, tidak pamer, hanya melakukan. Pak Rahmat pergi ke sawah sejak pagi. Sebelum pergi, ia berkata, jika ada apa-apa, telepon saya. Indah mengangguk, ia tidak bertanya lebih. Siang hari, matahari bersinar setelah hujan semalam, udara lebih segar. Indah memasak hidangan sederhana, tidak mewah, tapi cukup. Ketika Pak Rahmat pulang, ia berhenti di pintu melihat sejenak lalu masuk. Tidak berkata apa-apa tapi tatapan matanya sudah berbeda. Sepanjang sore ada orang lewat, seorang tetangga wanita. Buarti berdiri di luar gerbang, melihat ke dalam, melihat Indah, melihat suasana di rumah. Ia tidak masuk, hanya berdiri melihat sebentar lalu pergi. Indah tahu tapi tidak bereaksi. Ia terus bekerja. Di dalam rumah, Sari duduk, lebih dekat, tidak lagi berdiri jauh. Seperti pagi, tapi masih tidak bicara, hanya mengamati. Indah memberinya segelas air. Minumlah, Dek. Gadis kecil itu melihat gelas air lalu melihatnya, tidak menerima. Indah tidak memaksa, hanya meletakkannya di meja. Sesaat kemudian, gelas air itu menghilang. Indah tidak berbalik, tapi ia tahu sore datang, rumah perlahan mulai bersuara. Suara sapu, suara air, suara panci, tidak lagi keheningan yang mati, melainkan kehidupan. Ketika hari hampir gelap, Pak Rahmat duduk di teras melihat ke dalam. Indah sedang memasak, Bayu terbaring diam. Sari duduk di dekat pintu dapur, tidak bicara tapi tidak pergi. Ia tidak mengerti. Hanya satu hari, tapi segalanya berubah. Tidak besar, tidak jelas, tapi ada sesuatu. Ia memalingkan wajah, melihat ke jalan lalu. Bergumam, tidak tahu akan berapa lama. Di dapur, Indah samar-samar mendengar, tapi tidak bereaksi.
Ia tetap bekerja, seolah tidak mendengar, tapi dalam hatinya kalimat lain terdengar. Saya tidak akan tinggal lama. Kedua orang itu memiliki pemikiran yang sama, tapi tidak ada yang mengucapkannya. Malam tiba, hidangan kembali disajikan. Masih hening, tapi tidak lagi terasa jauh, seperti kemarin. Setelah makan, Indah selesai membereskan, ia kembali ke kamarnya, duduk mengeluarkan sebuah buku. Catatan kecil tua, ujungnya lusuh. Ia membukanya. Melihat tulisan tangan resep masakan. Ia melihat sebentar, lalu menutupnya, meletakkannya, berbaring di ranjang menatap langit-langit. Hanya sementara ia mengulangi, tapi kali ini kalimat itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme teratur. Pagi, Indah bangun. Lebih dulu, menyalakan kompor, memasak. Siang, Pak Rahmat pulang kerja, makan, lalu kembali pergi. Sore, Indah membereskan, merawat Bayu. Malam, seluruh keluarga makan malam dalam keheningan. Semuanya perlahan membaik, tapi hanya perlahan karena ada satu orang yang tidak berubah. Sari gadis kecil itu tidak membuat keributan, tidak menangis, tidak membantah, tapi juga tidak menerima. Pagi itu Indah menyajikan makanan di meja seperti biasa. "Ayo makan, Dek," katanya pelan. Sari keluar, duduk melihat ke piring nasi, lalu mendorongnya sedikit ke samping. Indah berhenti. "Tidak mau makan, Dek." Sari tidak menjawab, hanya berdiri lalu keluar. Indah melihatnya, tidak memanggil, ia hanya menghela napas pelan, lalu duduk makan bagiannya. Sesaat kemudian, ia keluar ke halaman. Melihat Sari sedang duduk di bawah pohon, memegang segenggam nasi dingin, makan sedikit demi sedikit, tidak ada lauk, hanya nasi putih. Indah berdiri, diam. Tidak mendekat, tidak berkata apa-apa. Ia kembali masuk. Sore itu, Indah selesai mencuci pakaian lalu menjemurnya. Ketika kembali ia melihat tumpukan baju yang baru saja dilipat. Rapi sudah berantakan, baju-baju jatuh ke tanah kusut. Indah berdiri melihat sebentar, lalu diam-diam memungutnya, melipatnya kembali, tidak bertanya, tidak mencari, tidak menyalahkan. Di sudut halaman, Sari berdiri melihat, tatapan matanya tetap sama, tidak menyesal, tidak menantang, hanya menjaga jarak. Malamnya Indah memasak sayur, semur ikan, telur dadar seperti biasa, menyajikan di meja. Sari kembali duduk. Kali ini gadis kecil itu mengambil sepotong ikan, menyuapkannya ke mulut, lalu meletakkannya. Tidak makan. Indah melihatnya, tapi tidak berkata apa-apa. Pak Rahmat juga melihat. Ia mengernyit. "Sari, makan." Nah, gadis kecil itu tidak menjawab. Pak Rahmat meletakkan sumpitnya, tidak berkata apa-apa. "Hening." Suasana menegang. Indah bersuara dengan suara pelan. "Sudah, Pak. Biar dia makan, nanti juga tidak apa-apa." Pak Rahmat memandang Indah, lalu memandang putrinya. Sesaat ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengambil sumpitnya dan melanjutkan makan. Hidangan selesai lebih cepat dari biasanya. Malam itu, ketika Indah mencuci piring, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Berbalik. Sari berdiri di sana. Indah tidak berkata apa-apa, melanjutkan mencuci. Sari bertanya, suaranya pelan tapi jelas. "Mbak akan tinggal di sini berapa lama?" Indah terdiam sesaat lalu menjawab, "Belum tahu." Sari memandangnya lalu, "Kamu juga akan pergi nanti?" Indah tidak berbalik. Iya, sebuah jawaban sederhana, tidak menyangkal, tidak berjanji. Sari terdiam. Beberapa detik lalu berbalik pergi. Indah berdiri di sana, tangannya masih mencuci piring, tapi hatinya sedikit sedih. Malam itu, Indah kembali mendengar suara langkah kaki. Ia tidak perlu membuka pintu. Ia tahu Sari kembali berdiri di pintu. Melihat ke jalan, Indah berdiri di belakang, tidak mendekat,
Tidak bicara, hanya berdiri. Sesaat Sari berkata tidak berbalik. Waktu ibu meninggal, hujan juga deras. Begini. Indah menggenggam erat. Tangannya tidak bersuara. Sari melanjutkan, ayah tidak ada di rumah. Suara gadis kecil itu datar, tidak menangis, seolah menceritakan sesuatu yang sudah biasa. Saya sendirian di sini. Indah melangkah sedikit lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak. Sari melanjutkan, ibu berbaring di sana tidak berkata apa-apa. Indah memejamkan mata. Sesaat lalu membukanya. Sari berbalik. Untuk pertama kalinya menatap lurus ke arahnya. Mbah tahu tidak? Saya memanggil. Ibu terus, tapi ibu tidak bangun. Tidak. Ada air mata, hanya kekosongan. Indah. Tidak tahu harus berkata apa, tidak ada kalimat yang benar, tidak ada kata-kata yang cukup. Ia hanya berkata, dingin di luar, masuklah, Dek. Sari memandangnya. Sebentar lagi lalu berbalik masuk ke kamar. Indah berdiri sendirian di luar pintu. Angin bertiup pelan. Ia menghela napas perlahan lalu kembali ke kamarnya. Malam itu ia tidak langsung tidur. Kata-kata Sari terus terulang. Ibu saya tidak bangun lagi. Indah membalikkan badan menghadap dinding, memejamkan mata, tapi tidak tidur. Pagi berikutnya, semuanya masih sama. Indah memasak, membereskan, merawat Bayu, tapi ada sedikit perubahan. Ketika ia sedang menyapu halaman, Sari mendekat, berdiri lebih dekat. Tidak bicara, Indah juga tidak bicara. Sesaat Indah menyerahkan sapu, mau bantu menyapu, Dek. Sari melihat sapu lalu melihatnya, tidak menerima tapi juga tidak pergi, hanya berdiri di sana. Indah melanjutkan menyapu seolah tidak ada apa-apa. Sesaat kemudian, Sari menunduk memungut sehelai daun, lalu sehelai lagi, sedikit demi sedikit. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi jarak sudah berkurang sedikit. Siang Indah memasak nasi menyajikan. Sari duduk melihat piring. Sesaat gadis kecil itu mengambil sepotong sayur, makan lalu sepotong lagi. Tidak banyak, tapi tidak membuang. Indah tidak melihat. Tapi ia tahu ia hanya menghela napas pelan. Sore, seorang tetangga lewat berhenti melihat ke dalam. Ada orang baru ya? Indah berbalik. Iya, saya. Bantu-bantu saja, Bu. Orang itu mengangguk-angguk. Oh, kelihatannya rumah jadi lebih rapi. Setelah berkata begitu, ia pergi. Indah berbalik masuk, tidak banyak berpikir, tapi ia tidak tahu tatapan-tatapan itu akan kembali. Malam hidangan disajikan, Sari makan. Sedikit lebih banyak, tidak bicara tapi tidak menolak. Setelah makan, ketika Indah membereskan, Sari berdiri di pintu, melihatnya lalu berkata pelan, masakan Mbak mirip masakan ibu. Indah berhenti, berbalik. Sari sudah berbalik, tidak memandangnya lagi. Indah berdiri diam, sesaat lalu melanjutkan pekerjaannya, tidak bertanya lebih, tidak menahan kalimat itu, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang baru saja tersentuh. Malam tiba, Indah berbaring di ranjang menatap langit-langit. Hanya sementara ia kembali mengingatkan dirinya, tapi kali ini suaranya tidak lagi yakin. Di luar, angin bertiup pelan, rumah hening tapi tidak lagi dingin. Hanya ada sebuah penantian yang lambat tapi nyata. Hari-hari berikutnya, rumah Pak Rahmat mulai memiliki ritme kehidupan yang lebih jelas. Tidak ada lagi suasana bangun terlambat di pagi hari. Dapur dingin, anak-anak lapar, suara sapu di halaman setiap pagi, suara air mencuci piring, bau nasi panas, semuanya menjadi sangat akrab hingga Pak Rahmat sendiri tidak menyadarinya. Ia sudah tidak lagi merasa asing. Pagi itu, Indah sedang berdiri di halaman mengibaskan pakaian. Cahaya matahari setelah hujan semalam terasa ringan. Tetesan air yang masih menempel di jemuran berkilauan. Bayu terbaring di ayunan tidak menangis, hanya bergumam suara-suara kecil. Sementara Sari sedang duduk di dekatnya, tidak membantu tapi juga tidak pergi.
hanya duduk cukup dekat. Gerbang, berderit-kerit Indah mendongak. Seorang wanita tua masuk. Perawakannya gemuk, rambutnya disanggul tinggi, tangannya memegang keranjang anyaman. Ia melihat sekeliling. Tatapan mata Nina tidak ramah, tapi juga tidak sepenuhnya jahat. Indah meletakkan baju, melangkah, mendekat. Iya, Bu. Mencari siapa? Wanita itu memandang Indah dari kepala hingga kaki. Kamu orang baru? Iya, saya. Bantu-bantu di sini saja, Bu. Bu Narti mengangguk-angguk. Oh. Lalu menoleh, melihat ke dalam rumah. Pak Rahmat keluar dari dalam, melihat Bu Narti. Sedikit tertegun. Iya, selamat siang, Bu Narti. Bu Narti adalah tetangga terdekat, dan juga orang yang dulu sangat akrab dengan istri Pak Rahmat saat masih hidup. Ia meletakkan keranjang di meja. Kebetulan lewat pasar, mampir sebentar, melihat anak-anak. Suaranya normal, tapi tatapan matanya tidak lepas dari Indah. Pak Rahmat mengangguk. Iya, Bu Narti. Melangkah masuk, mendekati ayunan. Melihat Bayu. Oh, kelihatannya dia sudah baik kan? Ia menoleh ke Indah. Kamu yang merawatnya? Indah mengangguk. Iya, Bu. Saya hanya bantu-bantu saja. Bu Narti tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdehem. Tapi deheman itu bukan tanda setuju, melainkan pengakuan. Lalu ia menoleh ke Sari. Sini nenek lihat. Sari melangkah pelan, tidak senang, tapi juga tidak menolak. Bu Narti mengelus kepala, gadis kecil itu. Akhir-akhir ini, makannya teratur tidak? Sari tidak menjawab, hanya berdiri diam. Bu Narti menghela napas pelan, lalu menoleh ke Pak Rahmat. Rumah kelihatannya lebih rapi. Pak Rahmat tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Bu Narti memandang Indah. Sebentar lalu berkata, saya tidak ada maksud apa-apa, loh. Kalimat pembuka itu lembut tapi suaranya tidak lembut. Tapi, kamu masih muda, tinggal serumah dengan pria menduda. Orang-orang akan bicara. Itu wajar. Indah berdiri diam tidak menjawab. Pak Rahmat sedikit mengernyit. Bu Narti mengangkat tangan. Saya hanya bicara begitu bukan berarti saya tidak suka padamu. Ia menoleh ke Indah. Kamu, jangan salah paham. Saya khawatir dengan anak-anak. Tatapan matanya melunak. Sedikit, tidak lagi tajam. Hanya khawatir sungguh. Ibu anak-anak ini belum lama meninggal. Hal-hal seperti ini harus dijaga. Indah mengangguk, pelan. Iya, saya mengerti. Suaranya tenang, tidak bereaksi, tidak membantah. Bu Narti memandangnya sebentar lagi, lalu menoleh ke Pak Rahmat. Kapan-kapan, kalau ada waktu, mampir ke pasar, kita bicara. Setelah berkata begitu, ia mengambil keranjangnya dan keluar. Tidak menoleh lagi, gerbang tertutup. Suasana di halaman menjadi berat. Pak Rahmat menghela napas. Dia memang begitu indah. Mengangguk. Iya, Pak. Tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali mengibaskan baju, seolah tidak ada apa-apa. Tapi, dalam hatinya sebuah garis kecil baru saja muncul. Sore itu, Pak Rahmat pergi ke pasar membawa sedikit sayuran, sedikit ikan untuk dijual. Pasar desa, tidak besar, tapi cukup untuk membuat semua orang saling mengenal. Pak Rahmat baru saja memarkir motornya sudah merasakan tatapan mata. Tatapan tidak langsung tapi cukup untuk disadari. Seorang pria penjual ikan berkata pelan kepada orang di sebelahnya. Dengar-dengar ada gadis muda yang tinggal serumah. Orang itu tersenyum pelan. Oh, kelihatannya cepat juga ya. Pak Rahmat tidak mendengar semuanya tapi cukup mengerti. Ia tidak berbalik, hanya terus bekerja, tapi dalam hatinya tidak lagi tenang. Ia menjual cepat, tidak berlama-lama. Ketika sampai di rumah, hari sudah sore, Indah sedang memasak. Bayu terbaring diam. Sari duduk di dekat pintu. Pak Rahmat berhenti melihat ke dalam. Sebuah pemandangan yang tenang,
Berbeda dari pasar yang baru saja ia tinggalkan. Ia masuk tidak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya lebih berat. Indah melihatnya, menyadari, ia bertanya pelan, "Bapak mau langsung makan?" Pak Rahmat mengangguk. Iya, hidangan malam itu lebih hening dari biasanya. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi ada sesuatu yang menyelinap masuk. Setelah makan, ketika Indah mencuci piring, Pak Rahmat berdiri di pintu dapur berkata, "Di pasar, orang-orang bicara yang tidak Indah tidak berbalik." "Iya, saya sudah bisa menduga." Pak Rahmat terdiam sesaat, Indah melanjutkan, "Jika Bapak merasa terganggu, saya bisa pergi." Kalimat itu pelan tapi jelas. Pak Rahmat mendongak, tidak. Indah menghentikan tangannya. Berbalik, Pak Rahmat berkata, "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Suaranya yakin, tidak keras, tapi tegas. Indah memandangnya sebentar, lalu mengangguk. Iya. Tidak bertanya lebih, tidak berkata apa-apa lagi. Tapi kalimat itu tetap tinggal. Malam. Indah berbaring di kamar, mata terbuka melihat langit-langit. Kata-kata Bu Narti, tatapan di pasar, kalimat Pak Rahmat, semuanya bercampur. Ia berbalik. Hanya sementara. Ia mengingatkan dirinya. Tapi, kali ini ada kalimat lain atau sebaiknya saya pergi saja sungguh-sungguh. Di luar sana. Sari kembali berdiri di pintu, melihat ke jalan. Indah tidak keluar. Ia berbaring diam tapi mendengarkan. Sesaat, suara langkah kaki pelan lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Indah tidak membuka, Sari juga tidak mengetuk, hanya berdiri sebentar lalu pergi. Indah memejamkan mata, menghela napas. Pagi berikutnya, Indah bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena terbiasa, melainkan karena tidak bisa tidur. Ia memasak, membereskan, tapi lebih sedikit bicara. Pak Rahmat juga begitu. Keduanya menghindari saling memandang terlalu lama, bukan marah, melainkan berpikir. Sari melihat tapi tidak berkata apa-apa tapi merasakan. Sarapan. Indah menyajikan nasi lalu berkata, "Mungkin sebaiknya saya pergi, agar tidak merepotkan." Tidak melihat siapapun, hanya berkata, "Suasana membeku." Pak Rahmat meletakkan sumpitnya, memandangnya, belum sempat berkata apa-apa. Sari sudah bersuara, "Kalau Mbak pergi, siapa yang akan memasak?" Pertanyaan sederhana, tapi membuat kedua orang dewasa itu tertegun. Indah memandang gadis kecil itu. Sari tidak membalas pandangan, hanya melihat ke piring nasi, seolah hanya bertanya. Begitu saja. Tapi pertanyaan itu tetap tinggal sangat lama. Pertanyaan Sari. Pagi itu tidak ada yang langsung menjawab. "Kalau Mbak pergi, siapa yang akan memasak?" Indah berdiri diam. Beberapa detik lalu berbalik tidak menjawab. Pak Rahmat memandang putrinya, lalu memandang Indah. Tapi ia juga tidak berkata apa-apa. Sarapan pagi itu selesai lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Setelah makan, Indah membereskan seperti biasa. Tapi gerakannya lebih lambat, lebih sedikit. Tidak ada lagi keyakinan. Seperti sebelumnya. Pak Rahmat berdiri di pintu melihatnya lalu berbalik pergi, tidak tahu harus berkata apa. Di luar, halaman matahari bersinar, tapi di dalam rumah terasa dingin. Siang. Indah membereskan ruang tamu. Ketika mengelap meja, ia berhenti di depan sebuah bingkai foto yang tergantung di dinding. Seorang wanita rambut panjang, senyum lembut, tatapan mata teduh. Indah berdiri melihat sangat lama. Ia tidak tahu mengapa, tapi kali ini ia tidak hanya melihat, melainkan membandingkan rambut, wajah, tatapan mata. Ada sesuatu yang mirip, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk dikenali orang lain. Ia mengangkat tangan, menyentuh pelan wajahnya, lalu kembali melihat foto itu. Sebuah perasaan aneh muncul. Bukan cemburu, bukan sedih, tapi curiga. Ia berbalik, pergi,
tapi langkah kakinya melambat. Sore itu ketika Pak Rahmat pulang dari sawah, ia melihat Indah sedang berdiri. Di depan foto, tidak berkata apa-apa, hanya berdiri. Ia berhenti di pintu, tidak langsung masuk. Sesaat Indah berbalik, kedua orang itu saling memandang dalam keheningan. Indah bersuara lebih dulu, Pak. Suaranya tidak bergetar, tapi tidak lagi normal. Bapak menahan saya di sini karena saya mirip dengan mendiang istri Bapak. Pertanyaan langsung, tidak bertele-tele, tidak menghindar. Pak Rahmat tertegun. Ia tidak menyangka Indah akan bertanya begitu. Tidak secepat itu, tidak secara langsung begitu. Ia memandang Indah, lalu memandang foto, lalu kembali memandangnya. Mulutnya terbuka tapi tidak langsung berkata, "Saya." Ia berhenti bukan karena tidak ingin menjawab, melainkan karena tidak tahu harus menjawab apa. Ia belum pernah berpikir jernih, belum pernah menanyakan pertanyaan itu. Sampai pertanyaan itu diucapkan, Indah memandangnya menunggu. 1 detik, 2 detik, 3 detik, keheningan menyebar dan dalam keheningan itu jawabannya sudah ada. Indah mengangguk pelan. "Saya mengerti." Suaranya sangat lembut, tidak menyalahkan, tidak marah, hanya mengerti. Ia berbalik melangkah ke dapur. Pak Rahmat berdiri sendirian. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak sempat atau tidak cukup yakin untuk mengatakannya. Malam itu, hidangan disajikan dalam keheningan. Bukan keheningan seperti sebelumnya, melainkan keheningan yang memiliki jarak. Indah tidak memandang Pak Rahmat, hanya bekerja, menyajikan makanan, makan, membereskan, tidak ada kalimat berlebihan. Pak Rahmat juga begitu. Ia makan cepat, tidak berkata, tidak bertanya, hanya sesekali melihat ke atas, tapi Indah tidak membalas pandangan. Sari duduk di antara kedua orang itu, merasakan dengan jelas gadis kecil itu tidak sepenuhnya mengerti, tapi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak bicara, hanya makan lebih lambat. Melihat ke sana kemari malam. Indah membuka tasnya, mengeluarkan beberapa pasang pakaian, melipatnya, menata rapi. Sebuah tas kecil ditarik keluar, bukan membereskan semuanya, hanya persiapan. Ia tidak menangis, tidak sedih, hanya memutuskan bahwa ia tidak seharusnya tinggal. Kalimat kali ini jelas. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi hanya sementara, melainkan berakhir. Di luar sana angin bertiup pelan, rumah hening tapi tidak lagi hangat. Pagi berikutnya, Indah bangun seperti biasa. Memasak, membuat kopi, semuanya sama persis. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi keinginan untuk tinggal, hanya melakukan agar selesai. Pak Rahmat masuk ke dapur. Melihatnya, ia merasakan tidak perlu ada yang mengatakan, "Indah." Indah tidak berbalik. "Iya, Pak." Pak Rahmat hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian tidak ada apa-apa. Ia duduk, minum kopi yang terasa lebih pahit dari biasanya. Setelah sarapan, Indah selesai membereskan, ia kembali ke kamar, menarik tasnya, meletakkannya di dekat pintu, tidak menyembunyikan, tidak menutupi, hanya meletakkannya di sana sebagai sebuah pemberitahuan. Pak Rahmat lewat melihatnya, berhenti melihat, tidak bertanya, tapi berdiri lebih lama. Lalu pergi. Siang Indah memasak lebih sedikit, cukup untuk makan, tidak berlebihan, tidak menyimpan. Sari duduk di pintu melihat, tidak bicara. Sesaat, ia berdiri lalu masuk, duduk di dekat Indah. Tidak sedekat dulu tapi juga tidak sejauh dulu lagi. Ia melihat tas itu lalu melihat Indah. "Mbak benar-benar akan pergi?" Indah menghentikan tangannya, tidak langsung berbalik. "Iya." Sebuah jawaban singkat. Sari terdiam, tidak bertanya lagi, hanya menunduk, memungut sehelai sayuran lalu berkata, "Kalau begitu sama seperti ibu." Indah berbalik melihat gadis kecil itu. "Kamu bilang apa?" Sari tidak memandangnya. "Ibu juga bilang akan tinggal lalu pergi." Indah berdiri diam,
tidak tahu harus menjawab apa, sebuah perasaan berat menyelimuti, tapi ia tidak berkata apa-apa, hanya berbalik melanjutkan memasak. Sore rumah hening, tidak ada suara, tidak ada tawa, hanya ada suara angin. Pak Rahmat duduk di teras melihat ke jalan, tidak pergi bekerja, tidak melakukan apa-apa, hanya duduk dalam benaknya pertanyaan Indah dan keheningan dirinya sendiri. Ia tidak ingin Indah pergi, tapi ia tidak yakin. Tidak yakin ia menahannya karena apa? Tidak yakin ia memiliki hak, tidak yakin ia melakukan hal yang benar. Ia menggenggam erat tangannya, tapi tidak berdiri. Di dalam rumah Indah melipat sisa pakaian, memasukkannya ke dalam tas, duduk, menghela napas panjang. Ia melihat sekeliling. Rumah ini bukan miliknya, belum pernah dan seharusnya tidak. Ia berdiri menutup tas, meletakkannya di dekat pintu. Bersiap, tidak memberitahu sebelumnya. Tidak mengumumkan, hanya pergi. Di sudut rumah, Sari berdiri melihat semuanya, tidak bicara, tidak menangis, hanya melihat sekali lagi. Seseorang sedang bersiap pergi, dan kali ini ia tidak tahu apakah harus menunggu lagi atau tidak. Sore itu, langit berubah hujan sangat cepat. Dari langit yang cerah, awan hitam berarak hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Angin bertiup kencang, menerpa pepohonan di depan membuat daun-daun kelapa saling beradu, menimbulkan suara gemerisik. Indah berdiri di dapur melihat keluar. Tasnya masih tergeletak di sudut pintu. Belum pergi, tapi juga tidak lagi milik tempat ini. Ia berbalik melanjutkan memasak. Tidak banyak, hanya sebuah panci sayur dan sedikit semur ikan. Cukup untuk 1 kali makan, tidak berlebihan, tidak menyimpan. Sari duduk di pintu melihat, tidak bertanya, tidak mendekat, hanya melihat. Pak Rahmat masuk dari luar, tubuhnya penuh lumpur dan tanah. Ia baru saja pulang dari sawah, wajahnya lelah, bajunya basah, hujan turun cepat sekali, katanya seolah berbicara pada dirinya sendiri. Indah tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Pak Rahmat melihat tas. Itu tidak bertanya, tapi tatapan matanya berhenti lebih lama, lalu ia berbalik, pergi. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang berkata, tapi semua orang tahu hidangan malam itu berlangsung dalam keheningan. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi usaha, hanya makan lalu membereskan. Indah melakukannya lebih cepat dari biasanya. Tidak ada gerakan berlebihan seolah sedang menyelesaikan sesuatu. Bayu makan. Sedikit, tubuhnya masih sedikit panas. Indah memperhatikan. Ia meletakkan tangan di dahi Bayu, mengernyit, lebih panas dari pagi. Katanya pelan. Pak Rahmat mendengar. Iya, mungkin karena hujan. Ia tidak langsung khawatir, hanya berkata, begitu. Indah tidak berkata apa-apa lagi, tapi tatapan matanya tidak tenang. Sekitar pukul malam, hujan mulai deras. Air tumpah ke atap seng menimbulkan suara gemuruh. Angin bertiup melalui celah pintu. Rumah bergetar pelan. Bayu mulai rewel, tidak menangis keras, hanya merintih. Tubuhnya panas, bernapas. Cepat, Indah menggendong Bayu, meletakkan tangan di dahinya, jelas lebih panas. Pak, ia memanggil Pak Rahmat dari luar masuk. Ada apa? Bayu. Demamnya semakin tinggi, Pak Rahmat. Melangkah mendekat, menyentuh dahi. Anaknya tertegun. Memang panas. Ia melihat keluar. Hujan deras, jalan pasti sudah tergenang. Ia berbalik, mungkin besok pagi baru bisa dibawa ke puskesmas. Indah menggeleng, tidak bisa menunggu. Suaranya yakin, tidak keras, tapi tegas. Pak Rahmat memandangnya. Bagaimana caranya pergi sekarang, hujan deras begini? Indah diam tidak menjawab, tapi tatapan matanya tidak berubah. Pak Rahmat menggenggam erat tangannya, berbalik mengambil telepon. Menelepon. Sekali, tidak ada yang mengangkat 2 kali. Masih sama klinik sudah tutup, gumamnya. Hujan semakin deras,
Suara air, seolah menabrak rumah. Pak Rahmat melihat anaknya lalu melihat Indah. Sebuah keputusan. Ia berdiri. Saya akan mencari dokter. Indah mendongak. Hujan deras begini, Bapak bisa pergi? Harus pergi. Ia tidak ragu, tidak menjelaskan, hanya berkata. Ia mengambil jas hujan, memakainya, mendorong motor keluar. Indah berdiri di pintu melihatnya. Hati-hati, Pak. Pak Rahmat mengangguk, tidak berbalik. Motor menyala lalu, melaju ke dalam tirai hujan dan menghilang. Rumah itu ditinggal dua anak, kecil dan Indah. Suara hujan mengalahkan segalanya. Indah berbalik masuk, meletakkan Bayu di ranjang. Ia cepat-cepat mengambil handuk, membasahi air, memerasnya, lalu meletakkannya di dahi Bayu, lalu menggantinya. Terus-menerus. Gerakannya cepat tapi tidak kacau. Ia melakukannya seolah sudah sering melakukannya. Bayu merintih. Pelan, bernapas terengah-engah. Indah duduk di sampingnya tidak beranjak. Sesaat ia berdiri mengambil beberapa daun dari dapur, merebus air, membuat air hangat, melanjutkan mengelap. Semuanya berlangsung dalam keheningan. Hanya ada suara hujan dan napas terengah-engah Bayu. Di pintu kamar, Sari berdiri. Entah sejak kapan. Gadis kecil itu melihat, tidak bicara, tidak mendekat, tapi tatapan matanya tidak lagi terasa jauh, melainkan takut. Indah tidak berbalik, tapi tahu. Ia berkata, pelan, tidurlah, Dek. Sari tidak pergi, hanya berdiri melihat. Sesaat ia melangkah masuk pelan, sangat pelan, mendekat, melihat adiknya, lalu melihat Indah. Adik, kenapa? Indah menjawab, singkat. Demam. Sari berdiri diam, tidak bertanya lagi, hanya melihat, tapi dalam matanya ada sesuatu yang kembali. Sebuah ingatan. Sekitar tengah malam, demam, tidak turun malah semakin naik. Bayu mulai mengi. Tubuhnya sedikit gemetar, Indah menggenggam erat tangannya, tapi tetap tenang. Ia terus mengelap, mengganti handuk, mengukur suhu, tapi dalam hatinya mulai khawatir dengan sangat jelas. Tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. Indah terkejut berbalik. Sari berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat. Mata terbuka lebar, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak, tidak, tidak. Gadis kecil itu menjerit mundur, tangannya memeluk kepala. Jangan mati, jangan mati. Indah berdiri. Belum sempat berkata, Sari sudah terduduk, meringkuk, gemetar, bernapas terengah-engah. Jangan, tinggalkan saya lagi. Jangan. Suaranya pecah. Tidak lagi tenang, tidak lagi hening, hanya ada rasa takut. Indah melihat, langsung mengerti. Ini bukan hanya masa kini, melainkan masa lalu yang kembali. Ia tidak menerjang, tidak memeluk, hanya melangkah mendekat, duduk, memberi jarak dari gadis kecil. Itu tidak menyentuh, tidak memaksa, hanya berada di sana. Sari gemetar tidak terkontrol. Saya tidak mau lagi. Tidak mau. Indah tidak berkata. Tidak. Apa-apa. Tidak berkata, jangan takut. Ia hanya mulai menyanyikan lagu Nina Bobo dengan sangat lembut. Tidak jelas liriknya, hanya melodi yang teratur. Pelan. Berulang. Suara hujan masih turun, tapi melodi menyelinap masuk. Sari tidak langsung berhenti, tapi napasnya melambat. Getarannya berkurang. Indah masih bernyanyi tanpa henti, tidak terburu-buru, tidak menatap tajam, hanya bernyanyi. Sesaat kemudian, Sari perlahan menurunkan tangannya, mendongak. Melihat Indah tidak lagi panik, hanya lelah. Gadis kecil itu merangkak, mendekat, lalu bersandar di bahu Indah. Dengan sangat lembut, seolah mencoba. Indah tidak berhenti, hanya terus bernyanyi. Sesaat, Sari memeluknya, tidak erat tapi cukup. Suara pelan, tinggallah. Indah berhenti bernyanyi. Ia menunduk. Gadis kecil itu tidak memandangnya, hanya memeluk. Jangan pergi. Sebuah kalimat yang sangat kecil, tapi berat.
Indah menggenggam Era. Tangannya tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan tangan di punggung gadis kecil itu. Lembut. Untuk pertama kalinya, ia membalas pelukan. Keduanya duduk di sana saling bersandar. Di samping, ranjang, Bayu masih bernapas, tapi sudah lebih lambat. Demam mulai turun. Tidak cepat tapi jelas. Indah terus mengelap. Satu tangan memeluk Sari, satu tangan merawat Bayu. Tidak terburu-buru. Tidak kacau, hanya melakukan. Menjelang pagi, hujan reda, langit tenang. Bayu tidur, bernapas teratur. Indah menghela napas, pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, Sari sudah tidur. Bersandar padanya. Tidak beranjak, Indah, tidak bergerak, hanya duduk di sana. Bersandar di dinding, memejamkan mata tidak tidur. Pulas. Hanya beristirahat. Pintu terbuka. Pak Rahmat masuk, tubuhnya basah, wajahnya lelah, bajunya penuh lumpur. Ia berhenti melihat pemandangan di depannya. Indah duduk di sana, bersandar di dinding. Sari tidur dalam pelukannya. Bayu terbaring di sampingnya. Tenang, tidak menangis, tidak kacau, hanya tenang. Pak Rahmat berdiri tidak melangkah lagi, hanya melihat sangat lama. Dokter di belakang masuk, melihat sudah stabil. Katanya pelan. Kamu menanganinya dengan benar? Pak Rahmat tidak menjawab, hanya mengangguk, tapi matanya masih melihat Indah. Indah membuka mata melihatnya, ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kecurigaan. Hanya saja sebuah masalah telah terlewati dan sejak saat itu, segalanya mulai berubah. Pagi itu, cahaya matahari muncul lebih lambat dari biasanya. Setelah semalaman hujan deras, udara masih lembab dan dingin. Genangan air di halaman memantulkan cahaya langit yang pucat. Segalanya seolah baru saja melewati badai lalu mereda. Indah adalah orang yang bangun lebih dulu. Ia tidak tahu kapan ia tidur, hanya ingat ia duduk bersandar di dinding memeluk Sari. Tangannya masih menempel di dahi Bayu. Ketika membuka mata, hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa. Ia meletakkan tangan di dahi Bayu, hangat, tidak lagi panas. Membara seperti semalam. Indah menghela napas sangat pelan. Sebuah perasaan seolah baru saja berhasil mempertahankan sesuatu yang hampir lepas. Sari masih tidur dalam pelukannya. Wajah gadis kecil itu tidak lagi tegang, tidak lagi mengernyit seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tidur seperti anak kecil sejati. Indah melihat sebentar lalu mengelus. Pelan. Sari, ayo bangun, Dek. Gadis kecil itu bergerak sedikit, mata terbuka. Kebingungan. Lalu tiba-tiba teringat. Tatapan matanya berhenti pada Indah. Tidak berkata apa-apa tapi tidak beranjak. Indah tersenyum pelan. Kamu tidur nyenyak, Dek. Sari tidak menjawab. Hanya duduk melihat sekeliling lalu. Melihat adiknya. Adik sudah membaik. Indah menjawab singkat tapi cukup. Sari mengangguk pelan tidak bertanya lagi, tapi tatapan matanya melunak. Pak Rahmat masuk dari luar. Ia sudah berganti pakaian, tapi masih ada jejak malam. Tanpa tidur. Sudah bangun. Indah mengangguk. Iya, Pak. Ia melihat anaknya menyentuh dahinya. Demamnya sudah turun. Suaranya tidak bisa menyembunyikan kelegaan. Indah berdiri. Iya, Pak, semalam sudah turun perlahan. Pak Rahmat menoleh ke Indah. Memandangnya lebih lama dari biasanya. Kamu melakukannya dengan benar. Hanya satu kalimat. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan, melainkan pengakuan. Indah tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Pelan. Pagi itu berlangsung lambat, tidak ada yang terburu-buru. Indah memasak bubur, Pak Rahmat tidak langsung pergi ke sawah. Di rumah duduk di dekatnya mengamati, tidak banyak melakukan tapi tidak beranjak. Bayu makan sedikit tapi mau makan, tidak rewel.
Sari duduk di dekat Indah, tidak jauh, tidak menghindar, hanya duduk. Sesekali melihat seolah sedang memeriksa. Apakah orang ini masih ada di sana? Indah memberinya sendok. Mau bantu? Mengaduk, Dek? Sari melihat lalu. Menerima, tidak berkata apa-apa tapi melakukan. Gerakannya masih canggung, tapi tidak menolak. Indah, tidak memuji, tidak membesar-besarkan, hanya melanjutkan seolah itu adalah hal biasa. Siang. Cahaya matahari bersinar lebih jelas. Udara menghangat, Indah mencuci pakaian di halaman. Sari berdiri di dekatnya, tidak banyak membantu, tapi tidak beranjak. Sesaat gadis kecil itu bertanya, "Mbak, masih akan pergi?" Indah menghentikan tangannya, tidak langsung menjawab. Ia melihat ke air, lalu berkata, "Saya belum pergi." Sari tidak bertanya lebih, tapi berdiri sedikit lebih dekat. Di dalam rumah, Pak Rahmat berdiri melihat melalui pintu. Ia melihat sedikit demi sedikit perubahan kecil. Tidak gaduh, tidak jelas, tapi nyata. Ia berbalik duduk dalam benaknya. Semalam, pemandangan itu Indah duduk di sana memeluk anaknya, menjaga kedua anaknya sendirian, tidak memanggil, tidak meninggalkan, tidak beranjak. Ia menggenggam erat tangannya, tidak semua orang bisa melakukannya. Kalimat itu terdengar jelas di benaknya. Tidak dapat disangkal. Sore, seorang pria datang, ia adalah dokter yang datang semalam. Ia mampir memeriksa, mendengarkan paru-paru, mengukur suhu, lalu mengangguk. Sudah stabil, hanya perlu dipantau lebih lanjut. Pak Rahmat berterima kasih. Indah berdiri di samping tidak berkata apa-apa. Dokter memandangnya. Kamu sudah melakukan semuanya dengan benar, tidak perlu khawatir. Indah mengangguk. Iya, tidak, tersenyum. Tapi tatapan matanya sedikit lebih cerah. Setelah dokter pergi, Pak Rahmat berdiri di halaman melihat langit, lalu berbalik melihat ke dalam rumah. Indah sedang memasak. Sari duduk di dekatnya. Bayu terbaring diam. Sebuah pemandangan yang sangat sederhana, tapi ia merasa ini bukan lagi sementara, bukan lagi orang asing, melainkan sebuah bagian. Sebuah bagian yang mempertahankan semuanya. Ia masuk, berhenti di pintu dapur, memanggil Indah. Untuk pertama kalinya ia memanggil namanya, bukan kamu, bukan gadis ini. Indah berbalik sedikit, terkejut. Iya, Pak. Pak Rahmat memandangnya sebentar. Terima kasih. Hanya dua kata tapi berat. Indah tidak langsung menjawab. Ia memandang Pak Rahmat lalu mengangguk pelan. Iya, tidak perlu tambahan. Malam hidangan disajikan. Berbeda. Tidak ada yang banyak bicara, tapi tidak lagi terasa berat, tidak lagi jauh. Sari makan dengan santai, tidak menghindar. Sesekali melihat Indah, tidak menyembunyikan. Tidak takut, hanya melihat setelah makan. Indah selesai membereskan. Ia kembali ke kamar. Tasnya masih di sana, tapi tidak lagi dekat pintu. Ia sudah menariknya ke dalam, tidak membuka, tidak menutup. Hanya meletakkannya di sana. Malam indah. Berbaring menatap langit-langit, tidak memikirkan jalan, tidak memikirkan untuk pergi. Hanya memikirkan kedua anak kecil. Itu dan pria yang tidak banyak bicara, tapi selalu ada di sana. Ia menghela napas pelan. Saya akan tinggal. Kalimat ini untuk pertama kalinya tidak ada kata. Sementara di luar sana, Sari berdiri di pintu, tapi tidak melihat ke jalan. Ia berbalik melihat ke dalam. Ke tempat ada cahaya lampu, ke tempat ada orang. Ia tidak berdiri lama, hanya melihat lalu, berbalik masuk dan langsung ke tempat. Indah tidak mengetuk pintu, hanya berkata pelan, "Mbak Indah." Indah membuka mata. Iya, Sari berdiri di sana. Saya boleh tidur dengan Mbak? Indah melihat sesaat lalu mengangguk. Iya. Sari masuk berbaring tidak berkata apa-apa lagi. Hanya berbaring dekat, tidak jauh.
Indah mematikan lampu dalam kegelapan. Keduanya berbaring diam, tidak bicara. Tapi tidak perlu. Di luar sana, jalan masih ada, tapi untuk pertama kalinya tidak ada lagi yang berdiri, menunggu. Pagi berikutnya, langit lebih cerah. Setelah beberapa hari hujan deras, matahari bersinar jelas menyinari halaman dengan jejak cahaya kuning. Hangat, udara ringan, mudah bernapas. Di dalam rumah, semuanya berlangsung seperti kebiasaan yang sudah terbentuk. Indah bangun pagi, menyalakan kompor, memasak bubur untuk Bayu, membuat kopi, tidak terburu-buru, tidak tegang seolah ia sudah lama berada di sini. Sari duduk di dekat dapur, tidak perlu dipanggil, tidak perlu diingatkan, hanya duduk di sana melihat, sesekali membantu. Pekerjaan kecil. Mau pegang ini, Dek? Indah menyerahkan keranjang sayuran kepada gadis kecil itu. Sari menerima. Tidak berkata apa-apa, tapi melakukannya. Gerakannya masih lambat, tapi tidak menolak. Di luar halaman, Pak Rahmat sedang memperbaiki motornya. Ia mendongak melihat ke dalam sesaat lalu. Menunduk melanjutkan, tapi sudut bibirnya sedikit mengembang. Setelah sarapan, Pak Rahmat tidak langsung pergi ke sawah. Ia mencuci tangan, berganti baju, berdiri di pintu, memanggil Indah. Indah berbalik. Iya, Pak, saya mau ke balai desa sebentar. Indah mengangguk. Iya, Pak. Tidak bertanya lebih, tapi matanya mengikuti Pak Rahmat memakai topi, mendorong motor keluar, menyalakan mesin, lalu pergi. Jalan menuju balai desa masih basah. Setelah hujan, motor berjalan pelan. Pak Rahmat tidak terburu-buru, tapi dalam benaknya tidak tenang. Hari-hari terakhir ini, setiap kejadian, setiap perkataan, setiap tatapan mata, ia memikirkan banyak hal. Tentang Indah, tentang kedua anak kecil itu, tentang dirinya sendiri, dan tentang perkataan orang-orang di luar sana. Ia bukan orang yang banyak bicara, apalagi orang yang suka menghadapi masalah. Tapi kali ini ia tidak bisa diam. Ia menghentikan motor di depan balai desa, lalu berjalan kaki ke rumah di sebelahnya. Sebuah rumah tua, papan nama kecil, ruang pelayanan masyarakat. Di dalamnya Pak Lurah sedang duduk. Oh, Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat mengangguk. Iya. Selamat siang, Pak Lurah. Pak Lurah mengangguk. Ada apa, Pak Rahmat? Duduk, diam sesaat lalu berkata, saya ingin bertanya sesuatu. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Oh, silakan. Pak Rahmat menatap lurus. Jika seorang pria yang belum menikah, ingin menikah lagi, apa yang harus dilakukan? Pak Lurah memandangnya langsung mengerti. Nikah lagi itu biasa, siapa yang melarang? Pak Rahmat mengangguk, tapi orang-orang bicara. Pak Lurah tersenyum pelan. Biarkan saja orang bicara. Sebuah kalimat sederhana tapi pasti. Yang penting kamu melakukan hal yang benar. Jujur tidak salah. Pak Rahmat terdiam, lalu mengangguk. Iya, Pak Lurah. Memandangnya sebentar lagi. Kamu sudah memikirkannya baik-baik. Pak Rahmat tidak langsung menjawab, tapi tatapan matanya sudah memiliki jawaban. Meninggalkan tempat itu, Pak Rahmat tidak langsung pulang. Ia langsung pergi ke pasar. Pasar orang-orang keluar masuk berbicara, tertawa. Seperti biasa. Tapi hari ini ia tidak menghindar. Ia memarkir motornya, lalu masuk. Penjual ikan yang ia temui kemarin melihatnya tertegun lalu berbalik. Orang lain berkata pelan, itu yang orang-orang bicarakan itu. Pak Rahmat mendengar, tidak menghindar, tidak berjalan cepat. Ia langsung pergi ke kios tempat Bu Narti berdiri. Bu Narti melihatnya, mendongak, tidak terkejut, seolah sudah menduga. Oh, sudah datang ya? Suaranya biasa saja, tapi tatapan matanya menunggu. Pak Rahmat berdiri di depan kios tidak bertele-tele. Bu Narti memandangnya. Ada apa, Pak Rahmat? Pak Rahmat berkata, dengan suara tidak keras, tapi cukup
untuk didengar orang-orang di sekitar. Suasana sedikit menegang. Ini tentang saya dan Indah. Bu Narti diam tidak, memotong perkataannya. Pak Rahmat melanjutkan. Saya tahu orang-orang bicara apa. Beberapa tatapan mata berbalik. Pak Rahmat tidak menghindar. Tapi saya juga tahu saat saya kesulitan, tidak ada yang datang. Suaranya tetap, datar, tidak marah, tidak kasar. Hanya, jujur, kedua anak kecil itu makan tidak karuan. Rumah berantakan begitu. Iya, berhenti sejenak lalu melanjutkan. Indah, datang tidak menuntut apa-apa, tidak bertanya apa-apa, tinggal dan melakukan semuanya. Tidak ada yang berkata apa-apa, hanya mendengarkan. Jika tidak, ada dia, saya tidak tahu bagaimana keadaan saya sekarang. Bu Narti memandangnya tidak bereaksi, tapi tatapan matanya melunak. Pak Rahmat melanjutkan, saya tidak menahannya, karena mirip dengan siapapun. Ia menatap lurus, melainkan karena dia adalah orang yang menjaga rumah ini tetap utuh. Sesaat hening, orang-orang di sekitar tidak lagi berbisik. Pak Rahmat mengucapkan kalimat terakhir, saya akan menikahinya. Dengan jujur, tidak dengan suara tinggi, tapi jelas. Apapun yang orang katakan, saya akan menerimanya. Ia berhenti melihat Bu Narti, tapi saya tidak akan membiarkannya mendapat reputasi buruk. Tidak ada yang berkata apa-apa, tidak ada yang tertawa, tidak ada yang menentang, hanya hening. Bu Narti menghela napas pelan melihatnya. Saya tidak membenci gadis itu. Suaranya kali ini berbeda. Saya hanya takut anak-anak akan menderita lagi. Pak Rahmat mengangguk. Saya mengerti. 1 detik 2 detik. Bu Narti berkata, jika kamu sudah memutuskan, lakukanlah dengan baik. Pak Rahmat mengangguk. Iya, Bu. Tidak perlu tambahan. Ia berbalik, meninggalkan pasar, tidak menoleh lagi. Ketika Pak Rahmat sampai di rumah, matahari sudah tinggi. Indah sedang berada di halaman, mencuci sayuran. Bayu terbaring di ayunan. Sari duduk di dekatnya tidak jauh, tidak menghindar. Pak Rahmat menghentikan motornya tidak langsung masuk, hanya berdiri melihat. Pemandangan ini tidak besar, tidak istimewa, tapi cukup. Ia masuk. Indah mendongak. Bapak sudah pulang? Pak Rahmat mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi tatapan matanya berbeda. Tidak lagi berat, tidak lagi ragu, hanya jelas. Indah melihat, menyadari, tapi tidak bertanya. Siang itu seluruh keluarga makan nasi seperti biasa, tapi suasana lebih ringan. Sari makan tidak menghindar. Sesekali melihat, Indah tidak menyembunyikan. Pak Rahmat makan perlahan tidak bicara, tapi tidak lepas pandang dari kedua orang itu. Sore, Indah sedang menyiram tanaman. Pak Rahmat melangkah mendekat memanggil. Indah, Indah berbalik. Iya, Pak. Iya, berdiri di depannya tidak bertele-tele. Saya sudah ke balai desa dan ke pasar. Indah melihat menunggu. Pak Rahmat berkata, saya sudah bicara dengan semua orang sesaat. Bicara apa, P? Saya bilang saya ingin menikahimu. Ruangan hening, suara air menetes. Angin sepoi-sepoi. Indah berdiri diam. Tidak langsung bereaksi, tidak berkata, hanya memandangnya sangat lama seolah memeriksa, seolah mencari jawaban. Karena saya atau karena orang lain? Pertanyaan lama tapi kali ini berbeda. Pak Rahmat tidak ragu karena kamu singkat. Jelas tidak ada tambahan. Indah melihat. Tidak bertanya lebih tidak perlu. Iya. Mengangguk pelan tidak tersenyum tapi tatapan matanya sedikit lebih cerah di belakangnya. Sari berdiri mendengar. Tidak sepenuhnya mengerti tapi tahu ada sesuatu yang sedang berubah. Gadis kecil itu melangkah mendekat menggandeng tangan Indah. Mbak Indah akan tinggal di sini. Indah menunduk tersenyum. Iya. Sari tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menggenggam lebih erat. Tidak takut, tidak menahan, hanya menggenggam. Sore datang,
cahaya matahari keemasan, asap, dapur mengepul. Sebuah hari biasa, tapi sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang berani bicara jelas, mempertahankan dan tidak pergi lagi. Sore itu cahaya matahari lebih lembut dari biasanya. Setelah beberapa hari, hujan, cahaya menjadi jernih dan lembut, menyebar di halaman dengan lapisan kuning hangat. Angin bertiup pelan, melewati pepohonan tidak lagi kencang, hanya cukup menggerakkan daun-daun kelapa yang berdesir pelan. Indah sedang berdiri di dapur. Ia tidak terburu-buru memasak, hanya berdiri melihat air yang sedang mendidih perlahan. Dalam benaknya, masih terngiang perkataan sore itu. Saya ingin menikahimu. Bukan kata-kata manis, tidak ada cincin, tidak ada berlutut, hanya sebuah kalimat yang jujur seperti dirinya selalu indah. Menghela napas pelan. Ia tidak takut, tapi juga tidak terburu-buru. Karena ada satu hal yang masih perlu ia pastikan. Di luar halaman, Pak Rahmat sedang duduk, memperbaiki kursi kayu tua. Ia tidak terbiasa banyak bicara, apalagi terbiasa menunggu jawaban. Tapi kali ini ia menunggu, tidak memaksa, tidak bertanya lagi, hanya melakukan pekerjaannya. Seolah semuanya sudah selesai dikatakan, tapi sebenarnya masih ada. Di dalam, rumah Bayu sudah sepenuhnya sehat. Bayu terbaring di tikar, berguling ke sana kemari, sesekali mengeluarkan suara tawa kecil. Sari duduk di dekatnya, tidak ikut bermain, tapi juga tidak pergi. Ia melihat adiknya, lalu melihat keluar, lalu melihat ke dapur seolah sedang mengamati. Sesaat ia berdiri lalu masuk ke dapur, berdiri di samping Indah, tidak bicara. Indah juga tidak bicara, hanya terus melakukan. Sesaat Sari bertanya, "Mbak tidak akan pergi lagi?" Indah menghentikan tangannya melihat ke bawah, lalu melihat gadis kecil itu. Tidak. Jawaban kali ini tidak ada keraguan. Sari tidak bertanya lebih, hanya mengangguk lalu berbalik pergi. Tapi, langkah kakinya lebih ringan. Hari hampir gelap, Indah menyajikan makanan. Hari ini ia memasak sedikit lebih banyak, tidak mewah, tapi ada satu hidangan tambahan, sebuah hidangan yang sudah lama tidak ia buat. Ia mengambil buku catatan tua, membuka mencari lalu memasak. Tidak berkata kepada siapapun, tidak menjelaskan, hanya melakukan bau. Makanan menyebar, tidak seperti hari-hari sebelumnya, ada sesuatu yang lebih istimewa. Pak Rahmat masuk, berhenti menghirup napas, ada bau aneh. Indah berbalik. Iya, saya coba masak. Pak Rahmat tidak bertanya lebih, hanya duduk. Sari juga duduk. Bayu diletakkan di ayunan dekat sana. Hidangan dimulai. Tidak ada yang banyak bicara seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Pak Rahmat mengambil sepotong makanan, makan, berhenti lalu mendongak. Hidangan. Ini Indah melihatnya. Ada apa, Pak? Mirip hidangan yang dulu. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Indah mengerti. Ia mengangguk pelan. Iya, Pak. Tidak menjelaskan, tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat Pak Rahmat meletakkan sumpitnya melihat Indah. 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 Ia mendongak. Ia Ia tidak langsung berkata, seolah sedang memilih kata-kata. Ia tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan baik. Indah tidak memotong perkataannya, hanya menunggu. Tidak banyak yang saya punya. Suaranya pelan. Rumah ini begitu saja, tanahnya juga tidak besar. Ia melihat sekeliling, lalu melihatnya. Tapi jika kamu tinggal, ia berhenti sesaat. Saya ingin kamu tinggal di sini untuk selamanya. Bukan melamar seperti biasa. Tidak ada kata-kata Indah, hanya jujur. Indah memandangnya, tidak menghindar, tidak menunduk. Apakah karena saya atau karena orang lain? Pertanyaan terakhir bukan keraguan, melainkan butuh kepastian. Pak Rahmat tidak membuang waktu karena kamu. Singkat jelas, tidak ada tambahan. Indah melihat sangat lama seolah memastikan, seolah mencari apakah ada hal lain, tapi tidak ada.
Hanya dia seperti biasa. Ia mengangguk pelan. Ia tidak berkata, "Setuju." Tidak berkata, "Saya juga begitu." Tapi cukup. Pak Rahmat tidak tersenyum, tapi tatapan matanya melunak sedikit. Di sampingnya, Sari melihat ke sana kemari, tidak sepenuhnya mengerti, tapi merasakan. Gadis kecil itu menarik tangan Indah. Mbak Indah, menunduk. Ia akan tinggal selamanya. Indah melihat gadis kecil itu sesaat, lalu meletakkan tangan di kepalanya. Sari tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk lalu menunduk, melanjutkan makan. Tapi kali ini tidak lagi melihat ke pintu. Hidangan selesai. Indah membereskan seperti biasa, tapi tidak terburu-buru. Tidak melakukan agar selesai, melainkan melakukan seperti sedang berada di rumahnya sendiri. Tas di kamar masih di sana, tapi tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang melihat karena tidak lagi dibutuhkan. Malam tiba, tidak hujan, langit tenang. Indah berdiri di teras, melihat ke jalan. Jalan itu masih sama, mengarah, pergi tidak menahan siapun. Tapi kali ini ia tidak melihatnya sepi, tidak melihatnya menarik. Hanya sebuah jalan. Di belakangnya, cahaya lampu di rumah, tawa kecil Bayu, suara langkah kaki. Sari, sebuah rumah yang memiliki orang, memiliki penantian. Indah berbalik masuk ke dalam, menutup pintu pelan. Di kamarnya ia membuka buku catatan tua, membalik ke halaman yang baru saja ia masak, melihat sebentar lalu, meletakkannya, tidak lagi disimpan sebagai kenangan, melainkan sebagai bagian dari masa kini. Di luar sana, angin bertiup pelan. Asap dapur mengepul. Tidak lagi dingin. Tidak lagi kosong. Hanya ada sebuah rumah yang benar-benar utuh.